Kembali di News Pagi pemirsa, hanya demi konten para pemuda di Penjaringan, Jakarta tawuran menggunakan senjata tajam. Akibat tawuran ini belasan remaja ditangkap polisi. Dua kelompok remaja terlibat aksi saling serang dengan menggunakan senjata tajam di kawasan Tanah Pasir, Penjaringan, Jakarta Utara viral di media sosial. Dapat laporan dan video dari warga, polisi bergerak cepat dengan mendatangi lokasi tawuran antar geng remaja tersebut. Sebanyak 13 remaja dari mulai usia 13 tahun hingga 19 tahun langsung diangkut dan diamankan ke Polsek Penjaringan, Jakarta Utara dengan barang bukti 2 buah senjata tajam jenis celurit. Aksi tawuran remaja ini dipicu saling ejek di media sosial. Bahkan, aksi tawuran kedua kelompok yang menamakan diri geng Mawar dan geng Penguin ini mendokumentasikan aksinya untuk kepentingan konten di media sosial. Lalu kita bergerak cepat, kurang lebih hanya sekitar tidak sampai 24 jam ya, tidak sampai 24 jam kita bisa mengamankan pelaku-pelaku tawuran ini. Mereka ini belum ada indikasi untuk melakukan kekerasan terhadap lawannya satu dengan yang lainnya. Ada beberapa pengakuan daripada pelaku, mereka ini hanya ingin membuat konten. Kini ke-13 remaja yang tidak kedapatan membawa senjata tajam dan masih di bawah umur akan dilakukan pembinaan dan menandatangani surat perjanjian agar tidak mengulangi aksi tawuran tersebut. Namun 2 orang yang kedapatan membawa senjata tajam masih dalam pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, eksekusi pengosongan tanah di kawasan Jalan Lintas Kerinci, Kabupaten Kerinci, Jambi berlangsung ricuh. Seorang ibu histeris saat petugas pengadilan negeri Sungai penuh dan polisi berusaha mengosongkan isi tanah. Itu yang Eksekusi pengosongan 2 bidang tanah yang berada di pinggir Jalan Lintas Kerinci di Desa Kotokape, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Jambi berlangsung ricuh. Keluarga tergugat berusaha menghalangi eksekusi dengan menghalangi pembacaan berita acara eksekusi dan merebut berita acara pelaksanaan eksekusi. Salah seorang ibu-ibu histeris dan melawan saat akan dilakukan eksekusi, namun berhasil dicegah petugas. Sementara yang lainnya juga berusaha menghalangi dan memaki petugas pengadilan dan aparat kepolisian. Eksekusi lahan ini sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh serta sudah menjadi hak milik penggugat. Ini pelaksanaan eksekusi kalau tahun 2010, kalau nomor 16, jadi tinggi 2010 ya. Lokasi ada 2 tempat ya, karena seberangan jalan antara belakang jalan kita ini, depan sebelah jalan. Kita menggunakan 200 personil seluruhnya, 100 personil Polres, 50 Kodim, 30 Brimob dengan 20 Satpol PP. Proses eksekusi pengosongan 2 bidang tanah ini sempat memacetkan arus lalu lintas Kerinci menuju Sumatera Barat. Selain membentuk tim pencari fakta, Polda Metro Jaya akan menggelar rekonstruksi ulang kasus kecelakaan mahasiswa UI yang tewas namun menjadi tersangka. Sementara keluarga korban ini melaporkan Polres Jakarta Selatan ke Ombudsman RI. Polda Metro Jaya akan gelar rekonstruksi ulang kasus kecelakaan yang menewaskan mahasiswa UI Hasya Atala Saputra. Rekonstruksi akan melibatkan semua pihak terkait agar pengusutan kasus yang melibatkan pensiunan Polri berjalan transparan. Kami berencana akan melakukan rekonstruksi ulang dengan melibatkan seluruh stakeholder dengan tujuan penanganan yang berjalan semakin transparan dan objektif. Sebelumnya, atas arahan Kapolri, Polda Metro Jaya juga membentuk tim pencari fakta untuk mengusut kasus. Namun keluarga Harsha mempertanyakan tujuan dibentuknya tim
di saat polisi sudah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Namun kami mempertanyakan juga ini tugasnya apa, karena kan secara hukum acara pidana bahwa kasus ini kan yang kami ketahui terakhir sudah dihentikan seperti itu ya. Jadi kami mempertanyakan ini dalam mekanisme prosedur hukum acara pidana ini tugasnya untuk apa seperti itu. Dan komposisinya kan tadi dijelaskan internal dan eksternal ini bagaimana gitu kan. Dan hasilnya nanti untuk apa, seperti apa, karena kan dalam hukum acara pidana kita ketahui ini sudah di SP3. Keluarga Hasya juga melapor ke Ombudsman RI bersama tim kuasa hukum dan perwakilan Universitas Indonesia. Mereka melaporkan dugaan maladministrasi dan kesalahan prosedural Polres Jakarta Selatan dalam penanganan kasus yang menyebabkan kematian Hasya. Kasus kematian mahasiswa UI Hasya Atalah Syaputra akibat kecelakaan namun ditetapkan sebagai tersangka menuai kritik. Terduga pelaku yang menabrak korban adalah seorang pensiunan Polri berpangkat AKBP. Ibu korban kecelakaan yang justru menjadi tersangka mengenang sosok Hasya adalah sebagai anak yang baik. Almarhum yang merupakan mahasiswa Universitas Indonesia dikenal berprestasi mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini diungkapkan orang tua almarhum Hasya saat berbincang dengan rekan Pram Senjaya. Hasya, anak yang baik, anak yang berprestasi. Dari mulai SD sampai dengan dia masuk ke mahasiswa, dia menggunakan jalur atlet. Dia tidak pernah menyusahkan. Sampai dengan masuk mahasiswa, baru 3 bulan ini saja, UI sudah ingin menyekolahkan Hasya ke Vietnam dan Singapura dengan beasiswa, juga mengirim Hasya ke beberapa pertandingan taekwondo. Kemudian Hasya juga seharusnya harus mewakili Banyu Asin untuk prapon di 5 Februari besok. Tapi alhamdulillah menurut kami Hasya sudah memenangkan semua pertandingannya. Ibu, ini banyak pasang mata yang menyaksikan Ibu di sini. Apa yang ingin Ibu sampaikan terakhir? Izin kepada seluruh rakyat Indonesia, saya atas nama mominya Hasya memohon kepada seluruh rakyat Indonesia untuk dapat mengawal kasus ini sampai tuntas hingga terlepasnya status tersangka pada anak kami, kemudian dilanjutkan dengan hukum yang berlaku sesuai di Indonesia. Kami mohon dengan sangat terima kasih. Ya Ibu, Ibu, saya memang belum punya anak, tapi saya punya ibu. Saya paham kemudian apa yang Ibu rasakan. Ibu saya juga pasti akan melakukan hal yang sama seperti apa Ibu lakukan, mencari keadilan untuk anaknya, untuk Hasya. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak. Kita kawal sama-sama Ibu. Terima kasih banyak. Seorang ibu di Labuhan Batu Selatan, Sumatera Selatan tega melempar anak kandungnya yang masih berusia 7 tahun dari dalam mobil. Akibatnya korban mengalami lebam di kaki dan juga tangannya. Didampingi sang nenek dan Komisi Perlindungan Anak Daerah Labuhan Batu Selatan, bocah berusia 7 tahun ini mendatangi Polres Labuhan Batu Selatan. Korban diduga dilempar ibu kandungnya sendiri dari dalam mobil hingga mengalami sejumlah luka memar di tangan dan kaki. Peristiwa ini terjadi di persimpangan Jalimsum, Kampung Banjar, Kecamatan Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Nah, di mobil itu anak ini nangis-nangis, gitu kan? Nangis-nangis, meminta ikut sama mamanya. Mamanya itulah disorong-sorong lah di motor itu. Mamanya nggak mau. Mamanya nggak mau, berkali-kali dia mau apa kan, mau masuk, nggak dikasih. Paling terakhir, nah di situ lah dia terhempas lah dia kan. Sempat tangannya tadi juga agak apa kan, bengkak juga. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Daerah Labuhan Batu Selatan akan terus melakukan pendampingan terhadap kasus ini.
proses aduannya terkait dengan apa nih proses aduannya? Baik, proses aduan pada hari ini hanya untuk laporan dan visum, yaitu terkait kekerasan terhadap anak. Mungkin ini masih ditelusuri sembari mengumpulkan bukti-bukti dan berkas-berkas dari para pihak korban. Anak ini bagaimana nanti selanjutnya anak ini? Untuk saat ini berhubung ayah kandung korban berada di sini, juga neneknya juga ada di sini, kami serahkan kepada ayah kandung korban. Saat ini polisi masih mencari keberadaan ibu korban sekaligus pelaku KDRT. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Seorang mama di Palembang, Sumatera Selatan mendadak mengalami gangguan jiwa saat tertangkap tangan mencopet pengunjung pasar 16 Ilir. Tak hanya itu, demi meloloskan diri dari warga, ibu rumah tangga ini sengaja membuka bajunya hingga nyaris bugil. Inilah video amatir saat seorang emak-emak copet tertangkap tangan warga saat beraksi di Pasar 16 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan. Demi meloloskan diri dari warga, pelaku berpura-pura mengidap gangguan jiwa dan membuka bajunya hingga nyaris bugil. Namun warga yang tidak ingin tertipu langsung membawa pelaku ke Polsek Ilir Timur 1, Palembang. Bersama seorang pria yang menjadi kawanannya, emak-emak copet berinisial NR ini kini diproses hukum. Kepada polisi, ia berdalih mencopet untuk membeli susu buat anaknya di rumah. Kenapa ibu melakukan itu, Bu? Duitnya buat apa sih, Bu? Buat apa? Susu anak. Oh, anak ibu ada berapa emang? Suaminya kerja apa? Hah? Itu bisa lepas pakaian tuh kenapa dong? Bisa modusnya kayak pura-pura gila terus lepas pakaian tuh. Sementara itu, polisi menyatakan NR bersama rekannya merupakan residivis kasus serupa yang sudah beraksi 4 kali. Jika aksinya diketahui warga, maka pelaku akan berpura-pura menjadi orang dengan gangguan jiwa agar warga iba dan tidak membawanya ke polisi. Pelaku ini diarak oleh warga, kemudian dilepas bajunya itu tidak betul, tetapi melainkan bahwa pelaku tersebut membuka bajunya sendiri ketika ketahuan. Kemudian berpura-pura kesurupan dan berpura-pura gila supaya dilepaskan oleh warga. Pelaku tersebut bisa tergolong kita namakan sindikat ya, karena bergerak sudah lebih dari 1 orang. Jadi pelaku tersebut dengan cepat bisa merogoh tas daripada korban. Cuman kemarin karena memang apes jadi ketahuan oleh pemiliknya. Pelaku bersama rekannya kini harus kembali merasakan dinginnya jeruji besi sel tahanan Polsek Ilir Timur 1, Palembang. Ia dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kelompok kriminal bersenjata melakukan penembakan terhadap warga sipil di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. 106 dari 500 lebih KKB yang tersebar di wilayah Papua ini masuk dalam daftar pencarian orang Polda Papua. Berdasarkan keterangan saksi, penembakan diduga dilakukan oleh KKB yang berjumlah 2 orang. Pukul 13.25 waktu Indonesia Timur, saksi mendengar bunyi letusan senpi pendek dari arah pagar tower Kampung Bilogai terhadap seorang masyarakat sipil yang sedang duduk di bengkel yang berada di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Korban warga sipil Saharudin mengalami luka tembak di bagian punggung kanan sebanyak 1 kali. Setelah melakukan penembakan, pelaku melarikan diri ke arah belakang tower. Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke aparat keamanan. Korban yang terkena tembakan dilarikan ke Puskesmas Bilogai dan beruntung korban masih dalam kondisi sadar. Tapi yang jelas bahwa benar ada penembakan, sudah dicek sama anggota, posisi ada di Puskesmas. Korban saat ini telah dievakuasi menuju Kabupaten Nabire untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Upaya pengejaran dan penangkapan kelompok kriminal bersenjata di seluruh wilayah Provinsi Papua terus dilakukan. 106 KKB telah masuk dalam daftar pencarian orang Polda Papua. Selama saya kurang lebih 5 tahun di Papua, itu seluruh DPO yang kita keluarkan, Polda Papua, Direktur Kriminal Umum itu ada 106. Sejak 5 tahun terakhir, Polda Papua menangani 40-50 perkara kasus KKB. Sebelumnya, menggunakan strategi penegakan hukum soft approach,
Namun tahun ini kembali dilakukan penegakan hukum bukan hanya kepada KKB tetapi juga mereka yang membantu KKB. Satria Ketengkorak menciptakan situasi kondusif di Intan Jaya, Papua. Prajurit pantang menyerah untuk keamanan warga, walaupun KST kerap melakukan penyerangan. Usaha maksimal untuk membuat masyarakat aman dan nyaman terus dilakukan oleh Kesatria Tengkorak di Intan Jaya, Papua. Para prajurit rutin melakukan patroli sehingga membuat KST semakin terdesak ke hutan. Selain menciptakan rasa aman, prajurit selalu menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Prajurit mendatangi warga untuk membagikan 100 paket nasi bungkus. Dalam kesempatan singkat itu, prajurit dan warga sempat mengabadikan momen dengan foto bersama. Tim Liputan Enis melaporkan. Kita ke informasi isu reshuffle, pemirsa. Sejumlah menteri dan tokoh dipanggil Presiden Joko Widodo ke istana. Namun mereka menolak berkomentar mengenai isu perombakan kabinet yang saat ini menghangat di publik. Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah menteri ke istana Selasa siang. Para menteri yang dipanggil diantaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Namun, saat ditanya mengenai isu reshuffle, mereka menyebut semuanya kewenangan Presiden. Bahwa Presiden itu kan adalah komandan. Kami menteri ini adalah pembantu. Yang namanya pembantu pasti ada penilaian dari bosnya. Dan yang tahu menilai siapa nilai berapa itu hanya bos saja, Presiden. Kami sesama sopir angkot nggak boleh saling mendahului dan nggak boleh saling menilai. Saya kan belum tentu juga bagus juga. Masa saya harus menilai yang lain? Nggak tahu ada isu reshuffle. Masa? Ya, saya malah nggak tahu karena saya menterinya ngurus investasi, tiap hari mikirin investasi sampai isu-isu itu saya nggak dengar ya. Saya ngurusi beras, ngurusi cabai, ngurusi telur, ayam, daging ayam. Kalau reshuffle itu punya haknya Bapak. Sebagai Mendak tapi sebagai ketum, Pak? Iya, semua ngurus itu aja saya. Politik nanti aja, tunggu hari Rabu. Hari Rabu, Pak. Berapa ada Pak? Setiap hari Rabu ditungguin. Ya, terima kasih. Hari Rabu tadi dibahas nggak Pak di dalam? Rabu pagi ada agenda nggak Pak di sini? Rabu pagi, besok pagi? Belum tahu. Belum tahu, Pak. Nanti dimaksud lagi yang Rabu nanti maksudnya apa, Pak? Tungguin tiap hari Rabu maksudnya. Presiden Joko Widodo juga telah memanggil sejumlah tokoh ke istana sejak awal Januari lalu. Mereka adalah Ketua Umum P3 Mardiono, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, politikus PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan yang terbaru adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Sunanto. Namun dari hasil pertemuan tersebut, mereka mengaku tidak membahas isu perombakan kabinet yang saat ini menghangat di publik. Sementara itu, Presiden Jokowi kembali meminta masyarakat menunggu mengenai isu reshuffle kabinet. Pernyataan disampaikan Jokowi usai menghadiri HUT Partai Solidaritas Indonesia. Oh iya, besok sore saya ke Bali. Pagi siang masih di Jakarta dan besok itu Rebo Pon. Kemis Wage kalau nggak beru. Apanya? Ya ada agenda besok pagi siang. Teman-teman nanya Bapak, apakah besok reshuffle jadi gitu? Ya ditunggu aja besok. Ditunggu saja besok. Ditunggu saja. Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengunjungi Pasar Beringharjo di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Kedatangannya tersebut untuk membeli berbagai souvenir termasuk memborong kain batik dan juga tas. Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Ibu Wakil Presiden Wuri Ma'ruf Amin mengunjungi Pasar Tradisional Beringharjo, Yogyakarta Selasa pagi.
Kedatangan keduanya di pasar di kawasan Malioboro ini langsung disambut teriakan sapaan dari para pedagang dan pengunjung pasar. Masyarakat mengerumuni Ibu Iriana untuk bersalaman dan bersuah foto. Kunjungan Ibu Negara beserta rombongan anggota OASEKIM atau Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju tersebut untuk membeli souvenir seperti kain batik dan juga tas. Ibu Iriana terkesan dengan kondisi pasar Beringharjo yang dinilai bersih, nyaman, dan harganya yang terjangkau. Harganya terjangkau, tempatnya bersih, penjualnya ramah-ramah. Ya. Sejumlah pedagang yang produknya dibeli Ibu Iriana mengaku senang, terlebih barang dagangannya diborong. Borong lah ya Mbak ya? Iya. Itu lebih awal nggak Mbak? Iya. Gimana Mbak perasaannya dibeli sama Ibu Presiden? Ya seneng lah awal kelaris. Happy, deg-degan, grogi. Yang penting dapat foto. Makasih ya Ibu Presiden RI. Dilarisi. Iya. Kapan-kapan lagi ke sini. Usai berbelanja, Ibu Negara beserta rombongan kembali ke Istana Negara Gedung Agung dengan menaiki becak. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Minyak subsidi minyak kita yang disiapkan pemerintah saat harga minyak melambung kini sulit didapatkan di sejumlah pasar tradisional. Kalaupun ada, pedagang memilih menjual di atas harga eceran tertinggi. Minyak subsidi yang disiapkan pemerintah saat harga minyak melambung, minyak kita kini sulit didapatkan di sejumlah pasar tradisional di Indonesia. Sudah 2 pekan terakhir penjualan minyak goreng subsidi minyak kita yang digelontorkan pemerintah untuk menekan harga minyak goreng kemasan naik di pasar tradisional Pabaing-Baing, Makassar, Sulawesi Selatan. Pedagang kesulitan mendapatkan stok minyak kita dari distributor lantaran kurangnya distribusi minyak goreng minyak kita dari pemerintah pusat. Pedagang pun memilih menjualnya dengan harga di atas harga eceran tertinggi. Di Pasar Agung Sukma Jaya Depok, minyak kita tidak lagi ditemukan sejak 3 pekan lalu. Jikapun ada, harga minyak kita juga naik dari yang sebelumnya Rp14.000 per liter, kini naik hingga Rp16.000. Kini, para pedagang di pasar menjual minyak goreng merek lain dengan perbandingan harga yang cukup signifikan. Langkanya udah hampir 3 minggu ini sih ya. Itu nyari barang susah di mana-mana. Itu naiknya juga lumayan. Jadi kita udah nggak bisa jual lagi standar head itu. Minyak kita juga langka di Tegal, Jawa Tengah. Pedagang terpaksa menjual minyak goreng curah tanpa merek. Langkanya minyak kita di pasaran membuat harga minyak goreng kemasan melonjak. Seperti di Pasar Pagi Tegal, para pedagang sembako sudah tidak lagi menjual minyak goreng murah, minyak kita. Pasalnya sudah 2 pekan, mereka mengaku tidak lagi menerima pasokan minyak dari distributor. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kolbi menggelar panen bawang seluas 114 hektar di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Ya, panen ini diharapkan menambah pasokan bawang merah ke pasar sehingga mencegah inflasi. Panen bawang merah di lahan seluas 114 hektar dilakukan Wakil Menteri Pertanian RI Harfiq Hasnul Kolbi bersama Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik di Desa Pamboborang, Kecamatan Pambuang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Wakil Menteri Pertanian RI mengapresiasi pencapaian para petani bawang merah yang mampu menghasilkan puluhan ton bawang merah. Kementerian Pertanian memperluas sentra produksi bawang merah untuk meningkatkan produksi panen khususnya di Sulawesi Barat. Kementerian Pertanian RI saat ini juga fokus menjaga harga bawang merah di pasaran untuk mencegah inflasi. Ini untuk melihatkan kepada masyarakat, membuktikan pada masyarakat bahwa pemerintah hadir. Pemerintah hadir mengawal, menjamin segala sesuatunya agar memang para petani, utamanya yang sekarang ini kita lihat, petani bawang ini ke depan juga banyak masukan ke kami. Ke depan ini mudah-mudahan bisa kita lebih kembangkan lagi, meningkatkan produksi. Wakil Menteri Pertanian RI berharap agar panen bawang merah di Kabupaten Majene akan terus meningkat di musim panen mendatang. Dari Majene, Sulawesi Barat, Ali Mukhtar, iNews melaporkan.
Informasi lain pemirsa, girl band yang populer di era tahun 2010 kini kembali hadir dengan nama baru. Girl band asal Bandung ini menggerebek industri musik tanah air lewat single baru mereka. Girl band asal Bandung Super Girlies yang pernah eksis di era tahun 2010 comeback dengan mengusung nama baru yakni Gelis. Gelis sendiri beribu super atau planet layak huni di luar Bima Sakti. Kembalinya Gelis ke belantika musik Indonesia ditandai dengan peluncuran single I Miss You So Bad. Jika lagu Super Girlies sering bertema keceriaan dan persahabatan, kini Gelis akan mengusung tema cinta. Gelis akan digawangi 4 member yakni Kinan, Laras, Sarah, dan Mega. Kedepannya, Gelis akan meramaikan berbagai event musik di Indonesia. Taste dari fashion juga sama gitu, dan memang pengen menunjukkan sisi super girlies yang seperti ini. Karena mungkin teman-teman belum pernah ngeliat kan, kalau misalkan kita dulu kan seperti yang Sarah dan Mega bilang, kita sangat berwarna-warni dulu gitu. Nah kalau saat ini kita pengen menunjukkan juga, oh kita punya juga taste untuk dari segi fashion seperti ini dan musik yang seperti itu gitu. Gimana cerita awalnya? Kita bisa Mereka juga berharap bisa terus berkarya dan diterima oleh pencinta musik di tanah air. Dari Jakarta, Muhammad Ardi, Ilham Elias, iNews melaporkan. Ya pemirsa, total korban meninggal dunia akibat bom bunuh diri di sebuah masjid di Pakistan menjadi 93 orang. Informasi mancanegara akan hadir usai jeda.